Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membahas terkait penerapan metaverse, di mana studi kasus yang saya ambil adalah metaverse Seoul sebagai sarana pelayanan publik berbasis virtual. Nah, referensi ini saya ambil dari situs pemerintah Seoul yang resmi. Pemerintah kota Seoul, Korea Selatan ini adalah pihak yang pertama kali memanfaatkan metaverse sebagai sarana pelayanan publik mulai dari tahun 2022. Platform ini menyediakan pelayanan publik di 5 bidang, yaitu ekonomi, perpajakan, administrasi, edukasi, dan komunikasi. Dalam situs resminya dijelaskan bahwa metaverse Seoul tersedia dalam aplikasi Android atau iOS, tapi setelah saya cari tidak ketemu, mungkin karena terbatas oleh region Seoul atau Korea Selatan itu sendiri. Nah, dengan mengintegrasikan berbagai macam bentuk pelayanan publik di dalam satu platform, ini memungkinkan pemerintah kota dan penduduk setempat dapat saling berkomunikasi satu sama lain dari rumah atau dari kantor masing-masing. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang ditekankan dalam situs resminya dalam metaverse ini. Pertama adalah freedom, yaitu platform ini menyediakan kebebasan bagi pengguna dalam mengekspresikan diri mereka dan berkomunikasi satu sama lain. User dapat dengan bebas untuk mengunjungi kantor wali kota, perpustakaan, serta acara dan festival virtual yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada inclusion, yaitu setiap warga Seoul dapat menggunakan platform ini tanpa terkecuali, tanpa batasan dan diskriminasi. Selanjutnya adalah connection. User dapat berkomunikasi satu sama lain secara imersif. Sebagai contoh, seorang siswa dapat bertemu dengan mentornya secara virtual untuk berkonsultasi. Terus warga juga dapat melanjutkan keluhan dan kritik mereka, serta warga juga dapat membayar pajak secara langsung lewat platform tersebut. Nah, terkait hubungan dengan kode etik profesi atau undang-undang, mungkin kita coba kaitkan dengan Undang-Undang ITE tahun 2024 yang sebenarnya bisa dapat dijadikan referensi atau pacuan yang saklek karena berbeda undang-undang, beda negara ya. Tapi kita coba ambil poin-poinnya. Pertama adalah perlindungan anak, di mana metaverse ini harus menyediakan perlindungan bagi anak-anak, karena saya sempat mencoba mencari pemanfaatan metaverse atau kasus terkait metaverse, dan pencarian teratas ternyata adalah kasus terkait pelecehan anak bawah umur yang saya sebenarnya tidak ingin bahas, itu kurang enak ya. Saya coba cari topik untuk membahas yang lebih positif saja. Terus poin selanjutnya adalah terkait nama baik, dimana dalam platform metaverse ini tentunya sangat rawan terjadi semacam mungkin namanya cyberbullying, dimana karena masing-masing user itu lebih bersifat anonim, maka kebebasan mereka dalam berekspresi terlalu besar. Jika tidak dibatasi, maka akan menyebabkan kasus bullying yang parah. Selanjutnya, tindakan apa yang kira-kira seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip etika profesi? Pertama adalah membuat undang-undang yang melindungi hak pribadi user tanpa terlalu membatasi kebebasan berekspresi. Kedua, tetap menyediakan pelayanan secara langsung, karena metaverse ini sifatnya masih eksperimental, belum yang benar-benar sudah diterima secara global. Oleh karena itu, pelayanan publik secara offline tentunya masih harus berjalan sebagaimana semestinya. Ini hanya sebagai metaverse ini sebaiknya hanya sebagai opsi bagi warga untuk melakukan menerima pelayanan publik secara virtual kalau mereka menginginkannya saja. Selanjutnya adalah autentikasi user. Ini juga sangat tricky, karena ini kalau dari situsnya saya melihat autentikasi ini bertujuan untuk melindungi atau men-tracking warganya kalau misalkan warganya terlibat terkait kasus-kasus kriminal atau kejahatan dari metaverse itu, yang mana kalau misalkan tidak dibatasi dalam batas tertentu, tentunya juga akan melanggar hak privasi dari warga pengguna metaverse tersebut. Nah, terkait pendapat pribadi saya,
Platform metaverse ini terlihat cukup efektif ketika dijalankan di Seoul ini, tapi masih jauh dari efektif jika diterapkan di Indonesia karena pertama, metaverse masih bersifat eksperimental yang balik lagi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya belum diterapkan secara luas, sehingga masih perlu referensi dan contoh-contoh untuk menjadikan metaverse ini efektif dan efisien. Selanjutnya adalah integritas pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini masih rendah ya, karena balik lagi sifatnya metaverse Seoul ini adalah pelayanan publik oleh pemerintah, dimana kalau misalkan kepercayaan masyarakat masih rendah, tentunya platform ini kalaupun misalkan jadi tidak akan berjalan dengan semestinya. Lanjut adalah integritas pemerintah di sini. Selagi pemerintah Indonesia itu masih rawan dengan kasus-kasus gratifikasi dan korupsi, maka proyek besar yang melibatkan banyak kepentingan seperti di sini kalau dari Seoul ini ada dari pendidikan, ada dari perpajakan dan lain-lain, maka di situ akan rawan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.